Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk, dan Keluarga Berencana. Selamat siang Pak Hairul. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke. Dan juga ada Ibu Hidayah. Apa kabar Ibu Hidayah? Kabar baik Pak, sehat. Kabar baik ya. Oke, sehat ya Bu ya. Sehat Pak. Nah, Ibu Hidayah ini adalah Kepala UPTD PPA atau Kepala Pelayanan Teknis Daerah Terpadu dalam perlindungan perempuan dan anak ya. Oke. Nah, ini kita akan membahas beberapa subtema siang hari ini di live talk show, dan ini kita ingatkan juga kepada pendengar KP, ini kita live langsung dari Kabupaten Penajam Pasir Utara ya, dan ini kita akan membahas tentang Kampung KB sebagai upaya strategis penurunan stunting dan juga strategi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, ini tema yang sangat-sangat harus menjadi concern-nya kita sebagai warga Kalimantan Timur pada umumnya, dan khususnya yang ada di Penajam Pasir Utara, kemudian Anda yang ada di Balikpapan juga, karena sekarang ini memang menjadi kekhawatiran kita mungkin sebagai orang tua. Ketika buka sosial media itu ada berita yang kayaknya memang kurang mengenakan. Bahkan juga di sini pun kita tahu sama-sama ada beberapa kejadian yang antara orang tua dan anak dan juga orang tua. Bahkan di luar sana pun itu banyak sekali ya, antara anak dan orang tua, ada orang tua dan anak tiba-tiba terjadi sesuatu. Ya banyaklah itu di sosial media ya, yang saat ini bertebaran. Saya mulai dulu dari Pak Hairul. Pak Hairul, Kampung KB Ya. ini seperti apa yang sudah diterapkan selama ini? Terima kasih Pak Indra. Perlu kami jelaskan dulu dari awal bahwa Indonesia khususnya bicara masalah kemiskinan, gizi dan kesehatan menjadi nomor satu terkait dengan rencana ke depan Indonesia sejahtera sampai tahun 2025. Ya. Nah, berbicara masalah kemiskinan, gizi dan kesehatan, salah satunya ini yang menjadi kendala kita karena belum teratasi sepenuhnya. Kemudian bertolak dari Impres nomor 3 tahun 2022 dan Perpres nomor 72 tahun 2021. Impres nomor 3 tahun 2002 terkait dengan optimalisasi pembentukan Kampung KB di seluruh kabupaten kota di Indonesia. Dan selanjutnya juga Perpres nomor 72 tahun 2001 terkait dengan percepatan penurunan stunting. Nah, beranjak dari dua Perpres dan Impres tersebut, salah satu kabupaten kita, Kabupaten Penajam Pasir Utara, memiliki 54 desa kelurahan, di mana berdasarkan Perpres Impres nomor 3 tahun 2020 itu diupayakan semua yang ada di desa kelurahan itu harus terbentuk yang namanya Kampung KB. Dan alhamdulillah Kabupaten Penajam Pasir Utara yang terdiri dari 54 desa kelurahan itu seluruhnya, setiap desa kelurahan sudah terbentuk Kampung KB. Nah, dalam wadah suatu kampung yang namanya Kampung KB itu kampung keluarga berkualitas ya, bukan kampung keluarga berencana. Ini memang harus dijelaskan ya, kampung keluarga berkualitas. Ya, dimaksud di sini sesuai dengan Impres nomor 3 tahun 2022 itu, Kampung KB itu kampung keluarga berkualitas, bukan kampung keluarga berencana maksudnya begitu. Nah, ini kita membahas kampung keluarga berkualitas Pak ya, bukan kampung keluarga berencana. Lain konteks berarti ini ya Pak? Ya, jadi perlu dijabarkan dulu, Kampung KB itu bukan kampung keluarga berencana, tapi lebih kepada kampung keluarga berkualitas. Nah, beranjak dari yang namanya kampung keluarga berkualitas,
di dalam satu wadah organisasi yang namanya desa atau kelurahan yang sudah terbentuk kampung KB, di situ memang harus dimaksimalkan kemampuan sumber daya manusianya, khususnya para ibu-ibu yang ada dan juga para petugas kesehatan yang ada di tempat itu. Bagaimana menerapkan, mengedukasikan ke depan ini masyarakat, khususnya sumber daya perempuan yang ada di kampung KB itu bisa mensosialisasikan ke seluruh warganya bagaimana kedepannya ini seluruh masyarakat, mulai dari yang masih anak-anak, remaja, pasangan usia subur, ibu hamil dan melahirkan itu bisa terbentuk kedepannya menjadi keluarga berkualitas. Di situ banyak yang harus diedukasikan, disosialisasikan semuanya, harus diterapkan gimana, contoh-contohnya gimana, supaya tidak ada salah pola asuh di dalam penerapannya. Oke. Ini salah pola asuh dalam arti apa ini Pak? Mungkin bisa dicontohkan salah satu mungkin penerapan program dari keluarga berkualitas ini Pak Hairul. Misalnya tidak semua, mohon maaf Pak, tidak semua masyarakat kita itu paham tentang sanitasi lingkungan, atau tentang kesehatan reproduksi, atau kesehatan lingkungan pribadinya masing-masing. Itu bagaimana petugas kesehatan khususnya atau pendamping keluarga yang ada ditunjuk oleh baik itu tenaga dari kami DP3 B2KB atau petugas dari Dinas Kesehatan untuk menyampaikan dalam hal pola asuh itu cara menerapkan kebiasaan hidupnya Pak. Jadi pola asuh ketika anak yang dilahirkan itu, kalau memang pola asuh yang salah, bisa jadi bukan hanya karena kemiskinan Pak. Orang bisa aja hidupnya sejahtera, tapi gara-gara pola asuh, cara memberi makanan yang salah, itu bisa mengarah ke anak menjadi stunting juga bisa. Jadi bagaimana menyampaikan sosialisasi terkait pola asuh yang benar itu supaya seorang ibu yang mendidik anaknya itu tidak salah. Jadi katakanlah kalau misalnya ibu tidak boleh makan, ya contohnya yang muda misalnya harus cuci tangan misalnya gitu. Kemudian ibu kalau misalnya anak ini dibilang susah makan, ibu juga jangan tinggal diam, bagaimana cara membujuknya, tapi makan itu jangan hanya sesuai kesukaannya. Boleh jadi kalau kesukaannya yang dianggap sehat, tidak apa-apa dimakan. Tapi misalnya anak sukanya jajan aja ciki-ciki gitu, kue yang coklat gitu, atau yang rasanya lebih banyak kalau pepsin itu banyak yang rasa bersoda gitu ya, minuman bersoda gitu ya. Itu kan makanannya tidak sehat. Nah, jadi penerapan pola asuh ke anak-anak yang ada dihadapi itu jangan juga dibiarkan begitu saja, karena pada proses tumbuh kembang anak ini perlu dipantau untuk pemberian asupan gizinya. Ini baru intro dulu nih dari Pak Hairul, saya ke Bu Hidayah dulu. Bu, ini kayaknya berkaitan erat ya Bu, ya berkaitan banget ini dengan segala sesuatu yang untuk pencegahan dan juga penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini berarti kalau tadi yang dipaparkan oleh Pak Hairul, ada sesuatu yang kayaknya nggak beres di sana, nyambung ke Bu Hidayah berarti. Bisa terjadi sesuatu yang kayaknya hal-hal yang tidak mengenakan ya. Kita tahu sama-sama lah, buka sosial media apa yang terjadi antara orang tua dan anak dan orang tua. Ada laporan khusus dari Bu Hidayah untuk hal ini sejauh ini gimana Bu? Siap. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Memang penanganan kekerasan terhadap ibu dan anak ini yang disampaikan sama Pak Kadis itu ada keterkaitan yang sangat erat sekali terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Jadi apa yang dijelaskan dengan Pak Kadis, mungkin kita ambil garis benang merahnya, itu pola asuh. Nah, dari pola asuh, kemudian dari beberapa faktor, biasanya yang mengakibatkan faktor kekerasan terhadap anak dan perempuan itu banyak faktornya. Yang pertama itu faktor ekonomi.
Itu sangat jelas sekali faktor ekonomi itu mempengaruhi pola asuh, mempengaruhi lingkungan terhadap anak tersebut yang mengalami kekerasan. Kemudian juga faktor yang berikutnya yaitu sosial budaya. Nah, sosial budaya itu juga sangat mempengaruhi terhadap kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kemudian faktor lingkungan itu juga sangat mempengaruhi kekerasan terhadap, kalau lingkungan itu keras, tidak mendukung kekerasan terhadap anak dan perempuan itu penunjangnya juga lebih besar lagi, seperti itu. Kalau di Penajam ataupun di daerah-daerah lain seperti ini, itu ada kasus khusus misalnya? Ada. Kalau kita di Penajam ini mulai tahun 2023 kemarin itu ada 40 kasus yang anak berhadapan dengan nusuk, itu ada 7. Itu 2003, dan 2024 ini sampai bulan Mei ini sudah ada kurang lebih 29 kasus. Nah, kasus berhadapan dengan hukum itu anak-anak yang di bawah umur itu sekitar 7. Nah, dari tarik itu kita bisa melihat kesimpulan memang banyak sekali kasus-kasus yang saat ini yang dulunya itu tidak terlaporkan. Tidak terlaporkan sehingga dianggap aman-aman aja. Tetapi setelah kita melakukan pencegahan dengan cara sosialisasi ke sekolah-sekolah, kemudian sosialisasi ke masyarakat, itu sudah mulai ada keberanian dari masyarakat untuk melapor ke pihak berwajib dan melapor ke UPTD PPA untuk menambahkan atau mendapatkan pelayanan perlindungan anak dan perempuan. Itu dalam bentuk seperti apa ya? Misalnya kalau ada in case ada satu laporan masuk gitu ya, satu laporan masuk dari pihak Ibu Hidayah sendiri, dari dari UPTD PPA sendiri ini, itu melakukan apa? Pendampingan atau seperti apa kepada yang sedang berproses dalam masalah ini? Ya, biasanya itu ada beberapa tahapan yang orang datang langsung melapor kita. Yang pertama itu pasien atau korban itu biasanya melakukan laporan secara mandiri. Artinya memang kesadaran dari orang tuanya yang saya katakan tadi, yang awalnya dulu itu merupakan aib keluarga yang tidak boleh dipublikasikan, tapi karena kita sering sosialisasi pencegahan dan penanganan, akhirnya ada keberanian. Nah, kadang-kadang melapor ke UPTD atau langsung ke Polsek maupun di Polres PPU. Nah, dari Polres PPU itu kita ada namanya kerjasama dengan unit PPA yang ada di Polres. Nanti kita akan menerima laporan bahwa ini ada kasus. Nah, sebaliknya juga kalau misalnya pasiennya atau korbannya langsung datang ke UPTD, nah itu biasanya kita langsung menangani dan bekerja sama dengan Polres untuk melakukan penanganan maupun pendampingan. Itu biasanya kita langsung korban tersebut kita rujuk untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atau visum. Nah, dari situ dasar itu nanti kita tindak lanjutin. Nah, setelah dari Polres, kemudian kita setelah ada visum baru kita ada pendampingan terhadap korban. Dan saat ini alhamdulillah untuk tahun 2024 kita ada namanya pendampingan hukum. Jadi sekarang ini selain dari UPTD PPA, UPTD PPA itu sekarang ada namanya pendampingan hukum. Jadi anak-anak yang mengalami korban kekerasan maupun perempuan itu sudah ada bagian hukum dan ahli hukum yang menangani anak tersebut. Dan yang ketiga biasanya itu rujukan. Nah, rujukan itu misalnya dari puskesmas. Nah, rujukan dari puskesmas kemudian nanti mengirim ke UPTD. Dari rujukan itu nanti kita mendampingi. Nah, biasanya dari Polres, nanti dari Polres ke Kejaksaan itu anunya siklusnya. Kemudian dari Pengadilan Negeri, kemudian nanti ada hasil. Setelah itu sambil berproses dari penanganan ini kita biasanya melakukan pendampingan psikolog. Psikologisnya kita obatin dulu. Karena kan dia mengalami trauma yang luar biasa, kita bawa ke psikolog. Alhamdulillah juga di PPU ini ada 3 psikolog sementara, artinya sementara penanganan khusus dulu. Nah, setelah di asesmen pertama, kemudian setelah itu dianggap itu perlu dirujuk, kita rujuk ke Balikpapan, yaitu ke psikolog klinis, seperti itu. Oke, ini memang tahapan demi tahapan ini memang harus dilewati ya. ya. Oke.
Baik, saya sudah dapat kode, kita break dulu sejenak. Oke. Saya mau nanya-nanya dulu tentang stunting, tapi sebentar, kita break dulu. Dan baik pendengar KB tetap bersama dengan kami akan kembali sesaat lagi.
papan informasi, hiburan, dan solusi. Terima kasih pendengar KP Anda yang masih bersama dengan kami di live talk show spesial live langsung dari Penajam Pasir Utara bersama dengan Pak Hairur dan juga ada Ibu Hidayah. Pak Hairur adalah Kepala Dinas DP3AP2 KB atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Ibu Hidayah adalah Kepala UPTD PPA. Masih ya bersama dengan saya siang hari ini, dan kita masih membahas tentang Kampung KB sebagai upaya strategis penurunan stunting dan juga strategi pencegahan serta penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tadi Bu Hidayah sudah panjang lebar kasih intro ke kita, Pak. Saya penasaran untuk angka stunting di sini gimana, ada datanya, Pak? Maaf sebelumnya Pendra, kembali dulu ke masalah pola asuh tadi. Pola asuh tadi, kita nyambung dulu ya tadi, Pak. Jadi gara-gara katakanlah dianggap salah pola asuh, angka stunting meningkat. Oke. Nah, jadi itu dia ya. kembali ke pola asuh dulu. Memang kadang sebagian besar yang namanya stunting itu lebih kepada karena status ekonomi sosial. Jadi kalau tingkat kemiskinan itu lebih linear dengan terjadinya stunting. Tapi tidak semua orang yang miskin atau orang yang kaya itu paham tentang pola asuh. Tapi sebagian besar stunting disebabkan oleh karena kemiskinan, apalagi yang namanya kemiskinan ekstrim, Pak ya. Nah, mengenai pendekatan terkait dengan strategi untuk mencegah stunting, itu ada yang namanya pendekatan spesifik, itu lebih mengarah kepada status gizi anak, gizi balita, gizi ibu hamil, menyusui. Nah, ada juga pendekatan secara sensitif, dan sensitif itu lebih kepada mengarah ke lingkungan sanitasi. Itu sama-sama mendukung untuk mempengaruhi tingkat julma stunting. Jadi harus juga diperhatikan, baik itu pendekatan spesifik maupun sensitif harus berbarengan. Jadi disitulah untuk mencegah jangan sampai pertumbuhan stunting itu meningkat. Nah, bicara masalah data terkait dengan status stunting kita khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Pada tahun 2023 itu sesuai dengan survei status gizi Indonesia, stunting kita di posisi 21. Tapi ketika hasil survei kesehatan Indonesia di tahun yang sama itu memunculkan angka yang sangat miris sekali, bahwa data stunting kita di Kabupaten Penajam mengalami peningkatan menjadi 24,6%. Yang seharusnya dari survei status gizi Indonesia tadi itu 21. Nah, disinilah ada perbedaan angka. Ya memang kalau dilihat dari teknik pengambilan sampling itu memang survei kesehatan Indonesia, survei terkait dengan kesehatan Indonesia itu memang diambil sampling, Pak. Jadi ini mudah-mudahan persepsi saya itu salah gitu. Karena mungkin sampling ini kan tidak mewakili semua ya. Ya, tidak mewakili, Pak. Kalau toh itu bisa dibuktikan dengan by name by address, kita bisa melacak kira-kira yang diindikasikan itu bayi stunting yang mana. Nah, yang kami memang belum puas dengan angka itu. Namun demikian, kami tetap berusaha untuk memperbaiki data dan untuk membuktikan bahwa angka stunting kita khususnya di Kabupaten Penajam Pasir Utara seharusnya mengalami penurunan, bukan karena sistem survei kesehatan Indonesia malah peningkatan itu yang kami belum bisa terima begitu saja, tapi kami juga harus bisa membuktikan dengan data. Iya. Kapan Pak waktu survei itu sampai di tangan Pak Hairul sampai? Sebenarnya
hasil survei kesehatan Indonesia itu kan sifatnya nasional, Pak. Dan sudah disampaikan oleh perwakilan BKPWN Provinsi Kalimantan Timur itu sudah diketahui untuk bahkan se Indonesia, dan ini sudah dibaca oleh seluruh kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, angka itu yang kami harus berusaha untuk memperbaiki data, menyajikan data dan membuktikan bahwa tidak setinggi itu sepertinya gitu. Kalau survei masalah data stunting yang kelompok sasaran itu berkunjung ke Posyandu, itu memang belum 100% bahwa kelompok sasaran itu ditimbang. Tapi terkait dengan hasil itu tidak setragis angka yang disajikan oleh SKI. Yang di-share itu ya? Iya, nah itu kami berusaha untuk itu. Dan pada saat yang sama hari ini kami juga mengadakan pra-audit kasus stunting yang dihadiri oleh para narasumber dari pakar ahli gizi, pakar spesialis dokter anak, spesialis kandungan dan sebagainya, itu untuk membuktikan data yang masuk dari petugas kesehatan di lini desa kelurahan itu mau dikoreksi, dalam artian diaudit. Kira-kira data yang ditampilkan itu satu persatu dipilah-pilah, kemudian seandainya dari salah satu kasus kelompok sasaran ini memang masih bisa diperbaiki status gizinya atau karena ada penyakit-penyakit tertentu yang bisa disembuhkan, itu paling tidak perlu rujukan sampai ditunggu dalam masa tertentu, katakanlah dalam waktu 1 minggu, 2 minggu atau 1 bulan untuk melihat perkembangan pertumbuhan berat badannya, tinggi badannya. Kalau itu memang bisa disembuhkan dengan cara mengintervensi pengobatannya, itu insya Allah lepas dari indikasi stunting. Ya, sebenarnya ya Pak ya, kalau saya sering googling ya, stunting ini ada berbagai macam cara yang harus dilakukan supaya tidak terjadi stunting. Sebenarnya kalau sudah terjadi itu Pak, itu sebenarnya bisa disembuhin nggak? Ya, Pak. Mohon maaf Pak, kalau kami DP3P2KB memang tidak berani mengatakan bahwa anak itu stunting, tapi anak yang berisiko stunting. Tapi ketika kami mengadakan audit kasus stunting yang menghadirkan narasumber dari para pakar ahli, baik ahli gizi, ahli spesialis penyakit anak, ahli kandungan, itu mereka yang akan merekomendasi dari hasil koreksi semua data itu akan yang bisa menentukan stunting atau tidak. Nah, ketika seorang anak sudah dinyatakan, ini seorang anak dalam artian di bawah 5 tahun Pak ya, dinyatakan itu stunting dan ditunggu sampai 5 tahun ternyata tidak bisa disembuhkan dengan berbagai macam baik asupan gizi, obat-obat dan sebagainya. Itu kalau sudah dinyatakan diagnosanya stunting ya rasanya tidak bisa disembuhkan. Iya, betul-betul kalau memang sudah stunting. Tapi memang betul, kalaupun mau dicegah harus memang dari di dalam kandungan ya memang. Iya. Kalau seperti Pak Hairul tadi cerita ya gimana itu prosesnya ya. Oke, ini saya sedikit bergeser dulu ke siapa Indra? Bu Ida ya, ini saya juga ini jadi apa ya? Jadi sedikit concern juga, bukan sedikit tapi memang banyak ya, banyak concernnya bahwa kalau kita buka sosial media ini berkaitan banget sih. Ini mulai dari stunting ini sebenarnya saling berkaitan ya. Itu banyak sekali kasus bullying. Kita bergeser sedikit dulu. Bullying ini mungkin ya sebagian orang menganggap itu kamu cuma digituin aja tapi kok udah baper gitu kan. Tapi ternyata itu punya efek yang luar biasa gitu kan. Kelak anak itu dewasa, tiba-tiba dia punya dendam, punya perasaan yang lain karena terbentuk dari lingkungan yang suka membullying atau kawan-kawan yang suka membullying juga. Nah ini kalau di Penajam Pasir Utara sendiri, ada yang ingin Anda sampaikan tentang kasus bullying ini, Siap. Terima kasih Pak. Memang kasus bullying ini ya Pak ya, atau perundungan itu memang dianggap sepele Pak. Dianggap sepele oleh anak-anak, oleh teman-teman yang ada di sekitar ini. Itu bukan hanya
anak-anak, bukan hanya remaja, tetapi semua golongan menurut saya Pak. Semua golongan. Semua ya? golongan, Oke. semua golongan umur. Mulai dia sekolah, biasanya itu pada saat dia sekolah, kemudian dia masuk masa remaja, dewasa, bahkan dewasa itu juga sering mengalami bullying. Nah, kadang orang menganggap bullying itu dianggap remeh Pak, tapi justru bullying ini malah pintu masuk. Kalau menurut saya pintu masuk untuk mengalami kekerasan terhadap anak maupun perempuan, dan bisa sebagai korban dan bisa sebagai pelaku. Oke. Seperti itu. Nah, contoh misalnya kalau dibiarkan saja bullying, dibiarkan secara terus-menerus tanpa ada penanganan yang khusus dan fokus dan tuntas ya Pak. Jadi harus fokus, khusus dan tuntas, karena kalau 3 bagian ini tidak bisa tercapai, nanti akan menimbulkan rasa di dalam hati anak tersebut itu rasa dendam, dan akhirnya dia akan mengalami trauma yang luar biasa, baik untuk perkembangan kejiwaan anak tersebut maupun di tempat lingkungannya. Seperti itu Pak. Oke. Kalau di sini kasusnya ada kan Bu? Kalau kasusnya ada Pak tentang bullying, kasusnya ada di beberapa sekolah, mungkin ya kita tidak bisa menyebutkan sekolah mana, tetapi ada beberapa yang sempat kemarin juga agak viral, tapi alhamdulillah karena kerjasama yang baik dari antar sekolah, kemudian dari Polres, kemudian dari PPA, alhamdulillah itu bisa diselesaikan dengan cara yang luar biasa. Artinya pelaku maupun korban kita karena masih di bawah umur dimediasi ya, karena kalau anak pelaku maupun korban yang sifatnya bullying itu kita melakukan mediasi dulu. Kita panggil kedua orang tuanya, kemudian korban dan pelakunya, kemudian ada dari PPA, kemudian dari Polres, dan kadang-kadang juga dari lapas, dari pelindungan anak itu juga terlibat. Kita mencari solusi yang terbaik. Nah, alhamdulillah beberapa kasus bullying yang ada di Penajam, alhamdulillah tuntas semua Pak. Tuntas semua. Artinya misalnya ada bullying, nanti kita arahkan ini mau dibawa kemana, dan ada beberapa pelaku yang memang kita perlu anggap untuk kita rehabilitasi, itu kita rujuk Pak. Sempat ya? Ada satu kasus yang kita itu termasuk bullying yang sudah tingkat tinggi, artinya sudah mungkin ada beberapa kasus yang sudah berulang sekali 2 kali. Nah, itu harus kita tuntaskan Pak. Jadi kita ngasih kesibukan anak tersebut itu, kemudian kita minta orang tuanya lebih fokus memberikan perhatian terhadap anak, karena bullying ini juga kadang-kadang Pak memang harus disupport sama orang tua dengan lingkungannya. Nah, seperti itu. Dan terakhir kemarin kami sempat merujuk ke Samarinda untuk memberikan keterampilan kepada anak, dan baik secara si pelaku karena masih di bawah kategori anak, jadi kita rujuk ke Samarinda. Kemudian kita selalu mengobati secara psikologisnya Pak, supaya rasa traumanya itu bisa diobatin secara berangsur. Oke. Ini berkaitan sih sebenarnya tadi dari Bu Hidayah sudah sedikit memaparkan ini proses-proses yang kalau misalnya terjadi bullying. Nah, itu kalau misalnya dari PPA sendiri ada hal-hal detail yang sudah dilakukan Bu sejauh ini sepanjang Bu Hidayah bertugas, yang sudah dilakukan sehingga untuk mencegah jangan sampai kejadian lagi nih. Oh iya, baik Pak, yang sudah dilakukan dengan perlindungan perempuan dan anak, yang pertama kita melakukan rutinitas, kita melakukan sosialisasi ke masing-masing sekolah TK, SD, SMP, SMA. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, dengan Kemenek untuk mencegah terjadinya pernikahan dini. Karena ada hubungannya dengan pernikahan dini itu, ada seperti itu. Iya. Kemudian kita melakukan sosialisasi ke masyarakat. Jadi bukan hanya kepada anak tersebut yang sering mengalami bullying, tetapi kita melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Contohnya di kelurahan, di desa. Dan terpenting kita melakukan sosialisasi dengan kantor-kantor yang lintas sektor yang saling berkaitan. Dan kemudian kita juga melakukan pembentukan perlindungan terhadap anak di masing-masing
kelurahan yang berbasis kemasyarakatan. Alhamdulillah sudah ada beberapa desa dan kelurahan yang kita sudah bentuk seperti itu. Jadi nanti pada saat terjadi bullying, terjadi kasus kekerasan terhadap ibu dan anak, dari pembentukan kelembagaan yang sudah kita bentuk ini, itu nanti yang akan melapor ke kami. Jadi ada perpanjangan tangan kami yang ada di desa dan kelurahan. Bu, ini ada kasus bullying, Bu, ini ada kekerasan terhadap anak, Bu, ini ada kekerasan terhadap perempuan. Mereka lah sumber yang pertama kali yang dekat dengan di kelurahan dan desa, sehingga memberikan informasi kepada kami, sehingga kami lebih cepat mengetahui apa yang terjadi di desa dan kelurahan dan cepat ditangani. Seperti itu. Dan kemudian yang terpenting juga adalah yang sudah kami lakukan, yaitu melakukan koordinasi dan sinkronisasi di masing-masing lintas sektoral, misalnya dengan Polres, dengan Kejaksaan, dengan Pengadilan, dengan Kemenak yang baru-baru yang kami lakukan bulan lalu. Nah, itu adalah bagaimana cara kami yang menangani dalam kasus kekerasan terhadap ibu dan anak itu bisa mensinergikan program-program yang ada di masing-masing program masing-masing yang ada di kantor mereka masing-masing, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kita pencegahan terjadinya yang saya katakan tadi, yaitu pernikahan dini, karena pernikahan dini ini merupakan salah satu ajang jembatan pintu yang akan mengalami kekerasan terhadap rumah tangga, karena mental dan stabil emosinya belum stabil, tapi sudah dipaksakan, sudah menikah, akhirnya pertengkaran itu lebih mudah dibandingkan orang yang sudah siap untuk menikah. Tapi memang sebenarnya kalau pernah saya baca beberapa referensi di buku, di tiap daerah itu sebenarnya punya beberapa budaya ya, misalnya anak dinikahkan ya mungkin dalam usia yang bisa dibilang itu pernikahan dini di beberapa daerah tertentu ya. Nah itu kalau di Penajam memang tidak seperti itu ya, mungkin kejadiannya tidak seperti itu. Ada beberapa daerah yang saya katakan tadi yang masih kuat sosial budayanya, itu yang kami alami dan kami survei, dan hasilnya memang masih banyak di daerah pesisir. Daerah pesisir yang dimana notabene-nya memang menganggap bahwa kalau sudah menikahkan anak perempuannya, beban mereka itu sudah menjalankan sebagai orang tua, seperti itu. Dan juga anggapan mereka kalau udah perempuan itu sudah lewat daripada 17, 8 itu sudah dianggap perawan tua. Jadi memang ada, tapi pelan-pelan dengan kita bersosialisasi dengan tokoh-tokoh agama, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, sehingga angka pernikahan dini itu bisa kita tekan dengan cara kita berkoordinasi dengan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat yang saya katakan tadi. Oke, ini heboh dengan pernikahan dini sempat viral juga beberapa waktu lalu. Iya, Pak. Pak Hairul, itu masih berkaitan dengan pernikahan dini, ada hubungannya juga dengan stunting, Pak. Kalau terlalu dini, Pak, itu anaknya bakalan stunting katanya sih, Pak. Tapi itu gimana tuh, Pak? Siap, Pak Indra. Langsung dikaitkan lagi ke urusan stunting terkait dengan pernikahan dini. Memang dalam film-film itu judulnya pernikahan dini, tapi sekarang lebih disebut pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak ya, karena ya. Dibilang anak-anak itu 18 tahun ke bawah itu anak-anak. Direkomendasikan pasangan untuk calon menikah itu harus umur 19 tahun misalnya gitu. Nah, terkait dengan usia dini memang sangat rentan dengan bahwa sebenarnya belum siap hamil. Dalam artian pertumbuhan reproduksi pada saat masih anak-anak, khususnya remaja perempuan, itu pertumbuhan reproduksinya masih berjalan. Bersama dengan itu, kalau sampai dia hamil di umur yang masih dikategorikan usia anak, itu akan terganggu pembentukan janin bersama dengan alat reproduksinya masih mengalami pertumbuhan. Kemudian dikatakanlah pengetahuan untuk siap menjadi ibu juga masih berkurang. Jadi kalau anggapan orang khususnya tadi mungkin dibilang lebih besar di pesisir pantai itu ya, atau di kampung-kampung dalam masih percaya
bahwa kalau perempuan dengan usia di atas 13 tahun atau sekitar 15 tahun, jangan sampai lewat 17 tahun itu dianggap perawan tua, itu anggapan orang-orang dulu Pak sebenarnya. Itu mungkin karena kurangnya sosialisasi terkait dengan kesiapan seorang remaja khususnya perempuan yang lebih dini dinikahkan itu, alat reproduksinya itu memang masih dalam masa tumbuh kembang bersama dengan tumbuh kembang janin yang akan dilahirkan. Jadi kemungkinan potensi besar itu anak dilahirkan itu stunting itu kemungkinan besar, karena tidak semua orang itu bisa memantau ketika proses kehamilannya itu terawasi sepenuhnya, bagaimana dia menjaga kehamilannya. Sedangkan kalau toh misalnya yang terjelek, katakanlah ini kategori anak usia anak dinikahkan, itu di dalam kemenak itu memang 9 bulan 90 hari. Itu sebelumnya kan harus ada pemantauan minimal penambahan zat besi atau penambah darah gitu ya, untuk kesiapan 90 hari ke depan menjadi calon pengantin. Itu pun kalau terawasi itu antisipasi bahwa jangan sampai ketika ibu hamil dalam keadaan kekurangan energi kronik, dalam artian itu sangat membahayakan ketika anak dilahirkan. Nah, ketika kadar darah atau hemoglobin seorang calon ibu yang mau melahirkan itu kan harus maksimal Pak, kadar nggak boleh turun ya. Nggak boleh misalnya, kok hanya 8 milimeter Hg atau apa gitu ya, istilahnya kesehatan, itu harus di atas 11 misalnya gitu. Minimal bahwa kesiapan untuk menjadi calon ibu harus segalanya siap, baik dari berat badannya, tekanan darahnya, kemudian hemoglobinnya dan lain sebagainya. Jadi sangat berkaitan dengan anak yang dinikahkan masih usia anak dengan calon anak yang dilahirkan. Oke, baik. Kita stop dulu sampai di situ ya Pak Hairul dan Bu Ida ya. Baik, pendengar KP, kami kembali sesaat lagi, tetap bersama dengan kami di live talk show, live langsung dari Penajam Pasir Utara.
Kita masih di live talk show langsung dari Penajam Pasar Utara. Terima kasih bagi Anda yang masih mendengarkan dan yang sedang mendengarkan via live streaming di www.kpfm.com. Terima kasih dimanapun Anda berada, seantero Indonesia, dimanapun Anda berada. Sekali lagi kita mengucapkan selamat siang dan selamat menikmati istirahat siang Anda. Dan saya Indra Holi masih terus menemani Anda, masih bersama dengan Pak Hairur. Beliau adalah Kepala Dinas DP3AP 2KB, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendali Penduduk dan juga Keluarga Berencana, serta ada Ibu Hidayah, beliau adalah Kepala UPTD PPA. Oke, Pak, saya ke Pak Hairur dulu nih. Pak, Ya, Pak. ini sebenarnya stunting ini bukan hanya tugas dari dinas yang Pak Hairur pimpin ya, ada diperlukan sinergi dari beberapa dinas sebagai tim kerja ini berarti Pak ya? Iya Pak Indra, memang kami DP3AP2KB sebagai koordinator di dalam masalah stunting. Iya. Tapi bicara masalah tugas dan tanggung jawab untuk sama-sama mengentaskan angka stunting ini bagaimana supaya bisa turun, bahkan mengharapkan itu zero stunting gitu ya. Itu memang dilakukan oleh beberapa OPD. Jadi OPD-OPD itu sama-sama melakukan intervensi ke masing-masing wilayah kerjanya, di mana ketika salah satu daerah atau beberapa daerah yang memang terindikasi status stuntingnya lebih besar, itu perlu jangkauan dan intervensi yang dilakukan oleh masing-masing SKPD, terutama SKPD yang memang selalu bekerja sama terkait dengan pengentasan angka stunting yang cukup tinggi itu dari Dinas Kesehatan, dari Dinas Ketahanan Pangan, dari kantor DP3AP2 sendiri, bahkan dari Basnas sendiri membantu Pak. Kami sendiri ketika ditemukan bahwa salah satu daerah ada kasus bayi stunting, kami selalu melakukan kunjungan Pak, melakukan intervensi, membantu penambahan gizi keluarga dan pemeriksaan kesehatannya sampai batas waktu tertentu yang menurut rekomendasi para pakar ya, dalam artian dalam kasus audit kasus stunting tadi dimungkinkan itu untuk mengetahui perkembangannya, sehingga kita juga bisa memantau kira-kira yang diindikasi rentan dengan stunting itu atas usaha pemantauan kami ini bisa mengarah ke pertumbuhan yang lebih baik dan lepas dari angka stunting. Oke. Nah ini memang sekali lagi ini dibutuhkan sinergitas ya ini Pak ya, Siap, Pak. dari berbagai macam dinas. Iya. Oke, baik. Kalau dari Bu Hidayah sendiri, ini kita masih ngobrol ini tentang kasus-kasus. Ini rame sih sebenarnya ya Bu ya. Kasus-kasus yang wah, kalau kita mau urutkan satu persatu nggak akan cukup waktunya ya Bu ya. Betul, Pak. Ini kalau mungkin ya ada himbauan-himbauan ataupun pencegahan, kalaupun ingin melaporkan alurnya seperti apa, mungkin ada pengalaman-pengalaman ataupun cerita-cerita ketika Bu Hidayah sendiri memediasi ataupun hadir di dalam mediasi itu, bisa di-share dulu ke pendengar KP yang saat ini sedang mendengarkan. Siap. Terima kasih Pak. Himbauan dari saya sebagai Kepala UPTD PPA, apabila menemukan kasus yang berupa bullying, kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, sebaiknya dilaporkan langsung ke UPTD PPA. Kalau misalnya tempatnya jaraknya yang agak lumayan jauh, misalnya di Sepaku, itu kami ada perpanjangan tangan dari puskesmas, kemudian dari tadi yang saya katakan lembaga yang sudah dibentuk di masing-masing kelurahan dan desa itu bisa melapor, dan nanti dari pengurusnya atau petugasnya nanti akan melaporkan ke kami. Kalau misalnya mau langsung ke UPTD, kami juga melayani langsung di kantor, kemudian juga kami bisa melayani lewat via telepon Pak. Sudah ada tertera dengan nomor telepon yang sudah kami siapkan. Bisa di-spill di sini nomornya Bu? Bisa. Iya. Nomornya 08 22 55 94 3107. Oke. Siap. Jadi jangan ragu-ragu untuk melaporkan. Jangan ragu-ragu gitu ya. untuk melaporkan apapun dalam bentuk
masalah yang ada di masyarakat, khususnya yang kekerasan terhadap anak dan perempuan, jangan ragu-ragu lapor ke UPTD atau lapor ke Polres, Pak. Kalau yang kasus gitu yang sementara ditanganin gitu, misalnya mungkin Iya, ya siap. mungkin paling berat ya anak ataupun perebutan apa gitu. Iya. Bu, ya. Biasanya Pak kasusnya itu beraneka ragam, masing-masing beda-beda. Ada yang kasus pelecehan, kemudian kasus persetubuhan, kemudian KDRT dan hak asuh anak. Itu yang paling sering kami tanganin. Dan ada satu cerita yang sangat lucu, Pak. Jadi pada saat itu kita mencoba mediasi pasangan yang sudah perebutan hak asuh anak dan biaya hidup anak tersebut. Jadi dari UPTD menghadirkan kedua belah pihak, baik mantan suami, mantan istri dan istri yang sudah dinikahi. Jadi Pihak ketiganya pihak berarti ketiganya ya? ya udah berkeluarga dengan ini menceraikan istri pertama. Jadi istri pertama menuntut hak sesuai dengan putusan dari pengadilan agama dengan biaya hidup anak berapa, dan karena merasa tidak mampu dan mungkin merasa juga itu beban berat buat dia memberikan nafkah kepada anaknya, akhirnya ibu tersebut itu melapor ke UPTD, lapor kemudian kita panggil untuk mediasi, mencari solusi jalan yang terbaik. Jadi alhamdulillah awalnya alot, Pak, awalnya alot sehingga tidak ada titik temu yang sangat menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya saya berbicara secara pribadi baik pihak ketiga maupun mantan istri dan mantan suami. Jadi salah satu yang membuat saya itu lucu dan saya katakan saat itu kan ibu harus mengerti kondisi dari mantan istri, Para karena mantan ini ya. ini karena sudah, apalagi kalau sudah anak lebih daripada 2, biaya hidupnya cukup tinggi dan harus memang kita ikutin putusan pengadilan agama. Jadi saat itu mengatakan salah satu ya ibu juga harus tahu risiko yang ditanggung, karena memang waktu ibu nikah dengan suaminya saat ini kan memang sudah punya istri dan anak. Dan saat itu dia mengatakan saya sebenarnya bukan pelakor, Pak. Jadi loh, kok bukan pelakor? Iya, saya bukan pelakor, saya cuma hadir di saat yang tidak tepat. Jadi ibu-ibu banyak teknik yang digunakan pihak ketiga. Jadi saran saya sebaiknya kita memang sedemikian rupa memang bisa mengatur tentang rumah tangga kita, kemudian tentang apa sih hak kita sebagai istri, hak sebagai anak, hak sebagai perempuan. Kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, datang saja ke UPTD PPA Penajam Pasir Utara. Oke, itu jangan ragu-ragu untuk Jangan melapor ya, ragu-ragu. Pak, ya. Oke, kalau dari Pak Heror, ada yang mau diiklankan? Kita closing ini, Pak. Sayang kalau tidak diiklankan. Oh iya, Pak. harus ini, Pak ya. Tapi bicara masalah kampung KB, baik itu bilang kampung keluarga berkualitas dan juga kampung keluarga berencana. Jadi ada istilah 4T, Pak. 4T itu jangan terlalunya dekat, terlalunya sering, terlalunya tua, dan terlalu muda. Terlalu mudanya tadi itu ya jangan nikahkan anak di usia masih anak, harus di atas 18 tahun, jadi 19 tahun. Nah, jadi iklan kami, Pak, dari DP3 AP2KB. Ayo Bapak Ibu pada menjadi pasangan usia subur, gunakan metode kontrasepsi jangka panjang sesuai dengan metode pilihan Anda. Ayo para remaja, baik putra dan putri, gunakan waktumu untuk kegiatan yang berkualitas, karena berencana itu keren. Ayo tuntaskan angka stunting menjadi angka yang terendah untuk menyongsong Indonesia emas di tahun 2045. Terima kasih, kami dari DP3 AP2KB Kabupaten Penajam Pasir Utara. Baik, terima kasih Pak Hairul dan juga Bu Hidayah. Siap. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya. Siap. Masih akan ketemu ini pasti kita nanti ya. Oke, baik pendengar KP, ini satu inspirasi yang sangat kita perlu garis bawahi dari perbincangan kita selama 1 jam ini, bahwa
ini kekerasan kepada perempuan dan anak itu bisa terjadi pada siapa saja, dan itu bisa dilakukan oleh orang-orang paling dekat, entah itu orang tua, paman sendiri, ataupun saudara itu sendiri, dan itu mudah begitu saja terjadi. Jangan anggap remeh bullying, dan juga mari kita cegah stunting sama-sama. Baik, sampai di sini untuk perbincangan kita siang hari ini langsung dari Penajam Pasir Utara. Saya Indra Holim bersama dengan Pak Hairul dan juga Bu Hidayah. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.